Oke, di satu sisi kita punya kewajiban memuliakan dzurriyyat Nabi. Di sisi lain kita juga punya kewajiban untuk mempertanyakan, benarkah mereka dzurriyyat Nabi? Nah, di saat yang sama, hiruk pikuk tentang nasab ini, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan. Saya ulangi sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan munculnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Semoga Allah melindungi beliau, semoga beliau panjang umur, sehat selalu, semoga Allah menjaga beliau. Beliau berkorban untuk kemudian melakukan sebuah terobosan, mempertanyakan nasab para habaib. Kita semua tahu konsekuensinya. Beliau dihina, beliau dicaci maki, beliau diancam-ancam dan lain sebagainya. Kalau tidak punya iman yang kuat, saya yakin Kiai Imad nggak akan kuat menghadapi ini semua. Konsekuensi benturan sedemikian rupa, keluar dari zona nyaman, Ini kan ada konsekuensi apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini. Nah, jangan biarkan beliau sendiri. Ketika beliau membongkar ini semua, dan memang apa yang beliau ucapkan dan apa yang beliau teliti, apa yang beliau tuliskan di penelitian tesis beliau sampai hari ini tidak terbantahkan. Sampai hari ini tidak terbantahkan bahwasanya Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang bernama Ubaidillah. Bahwasanya nama Ubaidillah itu baru muncul 500 tahun kemudian. Coba kita pakai nalar yang sehat lah, pakai hati nurani kita. Kok bisa nama yang baru dimunculkan 500 tahun kemudian lantas kemudian diaku sebagai dzurriyyat Nabi? Bahkan sampai hari ini dijadikan sebagai alat arogansi. Berdasarkan kitab nasab tidak terkonfirmasi, berdasarkan kitab tarikh tidak terkonfirmasi, dan ada dugaan 200 orang oknum Ba'alwi sudah tes DNA, ternyata DNA-nya juga tidak nyambung kepada DNA Nabi, malah haplogrupnya G. Nah, apa kita mau tinggal diam terhadap ini semua? Jadi saya lebih paham sekarang mengapa Nabi sampai mensinyalir, manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minad nar. Barang siapa yang mengklaim nasabnya berasal dari suatu kaum, laisa lahu fihim nasabun, padahal nasabnya tidak tersambung kepada klan tersebut, kaum tersebut, fal yatabawwa maq'adahu minad dar, silahkan dia menempati kapling neraka yang sudah dipersiapkan untuknya. Alangkah beratnya konsekuensi hukuman bagi orang yang telah mengaku-ngaku dari nasab tertentu, apatah lagi mengaku-ngaku dari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apalagi menggunakan atas nama dzurriyyat Nabi sebagai alat arogansi untuk mengintimidasi umat, menakut-nakuti umat, mengeksploitasi umat, bahkan mengancam-ngancam umat. Saya ulangi sekali lagi, sebegitu besarnya kewajiban kita memuliakan Ahlul Bait, sebegitu besarnya kewajiban kita memuliakan dzurriyyat Nabi, tentunya sebegitu besar juga hak kita untuk mempertanyakan mana buktinya kalau mereka itu dzurriyyat Nabi. Nah, kita dihadapkan di Indonesia orang yang dengan lantangnya mengaku dalam darah kami mengalir darah Rasulullah, kemudian mengeksploitasi umat. Coba, ini terang benderang di Indonesia Raya tercinta. Wahai orang yang berilmu, ayo kita buka mata dan telinga kita. Ini terang benderang. Oknum-oknum Ba'alwi di Indonesia ini memposisikan mereka sebagai warga negara kelas 1, warga agama kelas 1. Kita ini selalu di bawah mereka. Bahkan kalau kata mereka, kalau ada kiai saja yang merasa setara dengan habaib, maka kiai tersebut akan masuk neraka, matinya su'ul khotimah. Di Indonesia yang modern ini sekarang sudah muncul kasta beragama baru. Mengapa kita kembali ke terbelakang sedemikian rupa? Bahkan ada doktrin semacam ini, ahli maksiat, nggak pernah sholat, kerjaannya maksiat, yang penting cinta kepada habaib, masuk surga. Orang nggak perlu belajar agama, yang penting cinta habaib, dia masuk surga. Ketika doktrin-doktrin seperti ini dibiarkan dan menjadi arus utama ajaran Islam, maka hancur berantakan ajaran Islam ini. Hilang semua ajaran-ajaran Islam yang sifatnya universal oleh sekelompok orang yang mengaku-ngaku cucu ini. Dan saya pikir ketika ulama berdiam diri dengan alasan husnuzon, maka para ulama membiarkan kerusakan. Ingat, wa innal ulama'a warathatul anbiya.
Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Tidak boleh kita dengan jubah ulama kemudian mengatakan, udahlah husnuzon saja. Kalau Habibnya kelakuannya nggak baik, biarkan saja. Yang penting kita tetap berbaik sangka. Nggak bisa begitu. Ilmu yang kita dapatkan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak perlu kemudian melakukan framing negatif, menganggap orang-orang yang mengkritisi nasab Ba'alwi ini adalah pembenci. Tidak bisa sedemikian rupa. Tidak boleh kemudian melakukan framing dalam tanda kutip, oh Kiai Imad CS adalah pembenci. Kita bukan dalam keadaan membangun narasi kebencian, tapi kita semua adalah umat Nabi. Karena kita umat Nabi, karena kita umat Islam. Ketika ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi, nggak salah. Bahkan wajib bagi kita mempertanyakan, benarkah antum adalah keturunan Nabi? Sebesar kewajiban kita mencintai Ahlul Bait Nabi, sebesar kewajiban kita semua mencintai dzurriyyat Nabi, sebesar itu juga kewajiban kita untuk mempertanyakan, benarkah mereka merupakan Ahlul Bait Nabi? Maka buat para kiai, santri-santri kita sudah pada bingung terhadap ini semua. Mereka dihadapkan dengan kenyataan perilaku orang-orang yang ngaku dzurriyyat Nabi tapi tidak sesuai dengan akhlak Nabi. Mereka tunggu para kiainya, mereka tunggu para ulamanya bersuara, memberikan pencerdasan akan ini semua. Oke, di satu sisi kita punya kewajiban memuliakan dzurriyyat Nabi. Di sisi lain kita juga punya kewajiban untuk mempertanyakan, benarkah mereka dzurriyyat Nabi? Kami adalah laskar sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa